Halo, berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Kali ini saya akan berbagi hal-hal yang dilakukan oleh mahasiswa Amerika Serikat ataupun hal-hal yang terjadi pada mahasiswa Amerika Serikat versi saya ya. Nah, di Amerika Serikat itu waktu adalah uang ya. Jadi itu berlaku di mana saja, tidak hanya di dunia bisnis tapi juga di dunia akademik ya. Karena mahasiswa Amerika Serikat itu kalau sudah berumur 18 tahun ataupun misalnya high school, itu mereka itu sebetulnya sudah bekerja, mereka punya pekerjaan. Bahkan selama musim pandemik ini banyak sekali high school student yang di hire oleh company-company ya, misalnya fast food restoran atau restoran yang bukan fast food ataupun company yang lain. Itu untuk mereka agar bisa bekerja dan mendapatkan uang karena mereka kebanyakan mengambil kelasnya online. Oke. Nah, jadinya karena ada konsep waktu adalah uang, maka mereka itu akan datang ke kelas itu on time atau early gitu. Jadi saya itu sangat, boleh dikatakan jarang sekali memiliki mahasiswa yang datangnya telat begitu. Nah, saya tidak tahu apakah datangnya telat itu nggak mau karena saya itu punya kebijakan di silabus saya bahwa kalau ada mahasiswa datang telat harus nyanyi. Saya nggak tahu ya, atau memang mereka sukanya on time. Tapi pengalaman saya di Amerika Serikat itu pada umumnya on time itu adalah hal yang penting dan untuk semua orang dan semua usia. Oke. Kemudian yang agak berbeda dengan ketika saya mengajar di Indonesia adalah mahasiswa Amerika itu kalau hari pertama datang nih ya, hari pertama di semester, dalam semester begitu ya, itu mereka itu akan duduknya sama terus the whole semester. Jadi kalau mereka memilih duduk di depan, itu ya di depan nomor 2 atau nomor 3 selamanya seperti itu sampai di end of the semester. Nah, lucunya lagi kalau saya punya mahasiswa internasional ya, dari mana saja, baik dari Asia ataupun dari Saudi Arabia ataupun dari negara lain ya, itu rata-rata mereka itu pindah-pindah. Jadi hari ini di sebelah mana, minggu besok di sebelah mana begitu. Nah, kalau sudah begitu yang orang Amerika tuh ngalah gitu ya. Jadi mereka yang ngalah mengikuti perpindahan itu tadi. Jadi itu saya perhatikan kalau mahasiswa Amerika itu biasanya memilih tempat duduk dan itu akan sama terus begitu. Jadi saya juga jadi ingat, misalnya saya punya mahasiswa dalam satu kelas itu 50 gitu ya. Nah, saya jadi bisa mengingat mereka, oh yang duduk di situ namanya ini, yang duduk di sana namanya itu begitu. Itu jadi memudahkan untuk dosennya juga. Kemudian mahasiswa Amerika itu kalau misalnya kuliah tingkat satunya usianya masih di bawah 19 tahun, biasanya mereka harus tinggal di dorm begitu. Jadi di asrama yang dimiliki oleh universitas, karena kan semuanya ada di situ ya. Jadi kafetarianya ada di situ, kemudian juga semuanya ada di situ. Jadi istilahnya nggak perlu drive gitu ya kalau mau ke kampus, mau ke ruang kuliah begitu ya, walaupun mereka rata-rata semuanya membawa mobil dan tapi harus diparkir di tempat khusus begitu. Jadi nanti kalau sudah di atas 20 tahun atau di atas 19 tahun boleh pindah ke apartemen sendiri secara bebas, boleh apartemen on campus atau off campus, tetapi yang jelas kalau untuk S1 usianya masih muda sekali, mereka harus tinggal di dorm. Jadi kalau ada mahasiswa Indonesia yang mau studi di Amerika Serikat dan usianya masih di bawah 18 atau 19, biasanya disarankan untuk tinggal di dorm, kecuali mereka memang tinggal bersama orang tuanya di kota tersebut begitu ya. Jadi itu. Kemudian rata-rata anak Amerika tuh jarang sekali yang hanya kuliah saja, mereka pasti punya job ya. Jobnya itu bisa job di dalam kampus ataupun di luar kampus ya. Kalau di dalam kampus biasanya mereka tidak boleh bekerja lebih dari 10 jam atau 20 jam per minggu begitu ya. Jadi kerjanya bisa macam-macam, bisa membantu di library, membantu riset dosennya, kerja di lab atau kerja di kafetaria seperti itu dengan
apa, minimum wage, biasanya minimum wage yang ada di universitas tersebut ya. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ingin sekolah di sini atau kuliah di sini, maaf, itu jadi ada opportunity untuk nambah uang jajan begitu, cuman hournya nggak bisa banyak begitu. Nah untuk mahasiswa Amerika itu biasanya selain kerja, kalau mereka nggak kerja di kampus ya mereka kerja di luaran, bisa kerja di toko, apa di factory atau apa saja yang memang rata-rata mereka itu membiayai kuliahnya itu dengan biaya sendiri ya. Jadi pengalaman saya jarang sekali yang mereka itu dibiayai oleh orang tuanya, karena mereka kadang-kadang sudah mempunyai beasiswa sejak SMA, atau mereka tahu bahwa mereka bekerja memang untuk membayar kuliahnya begitu. Jadi memang lebih mandiri begitu ya. Jadi usia 18 tahun itu mereka boleh bekerja seperti layaknya orang dewasa, bahkan sudah boleh move out atau tidak harus tinggal bersama orang tua gitu ya. Jadi mandiri begitu. Nah kemudian di sini sama juga dengan di Indonesia ya, itu selalu ada berbagai macam beasiswa. Beasiswa untuk minoritas, beasiswa untuk berprestasi, beasiswa untuk misalnya yang dari apa, orang-orang terkenal di sini, beasiswa dari presiden misalnya begitu. Jadi banyak sekali jenis-jenis mahasiswa beasiswa yang bisa dimanfaatkan atau dilamar oleh mahasiswa tertentu, sehingga mereka agak terkurangi bebannya untuk membiayai kuliah, jadi hampir sama dengan di Indonesia. Nah yang lebih asik lagi di Amerika itu mahasiswanya itu jujur, dalam artian tidak nyontek, karena sanksinya kalau nyontek itu luar biasa, walaupun kecil sanksinya itu bisa dikeluarkan gitu ya. Jadi walaupun saya ingat dulu ya, ketika misalnya belum di Amerika begitu ya, saya melihat kalau dosennya pergi atau gurunya pergi dari ruangan, maka anak-anak atau mahasiswa itu sudah ribut gitu ya. Nah di sini walaupun misalnya dosennya keluar gitu ya, keluar sebentar dari kelas, itu mereka itu tetap anteng, jaga jarak, fokus kepada pekerjaannya. Jadi saya juga sangat sangat terkesima ya dengan attitude yang mereka punya. Jadi jujur banget, termasuk kalau tidak hanya mahasiswa, kalau kita misalnya belanja ya pakai automatic teller ya, jadi kasirnya itu komputer gitu ya, itu kan bisa saja sebenarnya orang itu misalnya beli 5 bilangnya 2 gitu ya. Jadi belinya sebetulnya 2 tapi bilangnya 1 gitu bisa, tapi mereka jujur. Jadi jujur banget. Jadi memang di sini tuh kejujuran dihargai sekali. Jadi dari bidang akademik pun begitu. Jadi misalnya buat paper atau buat homework ataupun tes, itu mereka jujur. Kemudian nilai ya, di Indonesia itu kadang-kadang kita menunggu nilai dari dosen itu aduh lamanya gitu ya. Nggak tahu sekarang ya, zaman dulu ya, zaman saya dulu itu lama, nggak tahu berapa lama, kadang berbulan-bulan, kadang 1 semester, kadang 1 tahun. Di sini ini ada peraturan tidak tertulis, nilai itu harus keluar dalam waktu 24 sampai 48 jam gitu. Jadi kita sebagai dosen juga terpacu untuk aduh ini harus cepet-cepet, karena nanti anak-anak mahasiswa itu kurius sekali ingin tahu jadi hasilnya gimana, karena mereka kan sudah bekerja keras, sudah belajar, kemudian berusaha memberikan yang terbaik. Jadi mereka ingin tahu hasilnya, supaya kalau mereka tahu hasil kan, jadi kalau bagus ya alhamdulillah, kalau misalnya belum bagus kan bisa diperbaiki untuk next time begitu. Jadi dosen secara secara langsung harus sanggup menyelesaikan koreksinya dalam waktu seperti 24 sampai 48 jam. Tetapi kalau misalnya jumlah mahasiswanya banyak, kemudian juga misalnya soalnya itu essay misalnya seperti itu, dosennya bisa minta kebijakan dari mahasiswa, like saya akan memberikannya seminggu ya karena saya begini. Nah itu juga bisa dimaklumi begitu. Kemudian email. Nah email ini peraturan yang tidak tertulis dan harus dilakukan. Email itu harus dijawab dalam 24 jam. Ya, ini profesional ya. Jadi untuk adik-adik mahasiswa di Indonesia, kalau dapat email dari dosennya itu dijawab dalam 24 jam, termasuk juga dosennya ke mahasiswanya. Di sini ini ada peraturan tidak tertulis, kalau misalnya dosennya tidak menjawab dalam 24 jam, mahasiswanya itu boleh
meng-email ke atasannya, dosennya, jadi misalnya ke dekannya atau ke chairman-nya gitu, yang mengatakan bahwa saya sudah email ke profesor ini tapi nggak ada jawaban gitu dalam 24 jam ya. Jadi walaupun tidak harus membaca apa yang dikirim, dalam artian misalnya mengirim attachment, misalnya skripsi begitu ya, belum membaca, paling tidak oh ya emailnya sudah diterima, terima kasih, nanti akan saya follow up berapa hari lagi, dan harus betul, jadi jangan PHP ya. Jadi sebagai dosen apapun sebagai mahasiswa itu nggak ada itu PHP di sini ya, nggak ada itu bilang mau ketemu 3 hari lagi kemudian lari atau terus tidak ada kontak, itu nggak ada. Jadi di sini betul-betul communication itu adalah nomor 1 dan itu sangat-sangat diperhatikan. Jadi atasan dosennya pun juga betul-betul memperhatikan. Kalau ini mengecewakan mahasiswa ya harus diberitahu dosennya begitu ya. Kemudian ya di semester summer ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin namanya semester pendek ya. Di sini kan ada semester spring ya. Kalau 3 semester ya, karena ada universitas lain yang quarter sistemnya ya. Jadi semesternya tidak hanya 3 ya. Jadi semester spring ya itu Januari sampai Mei, pertengahan Januari sampai pertengahan Mei. Kemudian pertengahan Mei sampai pertengahan Agustus itu summer semester. Kemudian pertengahan Agustus sampai Desember 15 itu adalah fall semester ya. Nah di summer semester itu biasanya yang mahasiswa di bidang science atau agriculture itu ya, itu biasanya mereka ikut internship ya. Internship itu artinya bekerja untuk company atau riset dengan universitas lain atau lembaga penelitian, dan mereka itu dibayar biasanya. Jadi nggak magang, kalau di Indonesia namanya magang ya, dan itu dibayar. Saya nggak tahu ya magangnya itu dibayar apa enggak, karena zaman saya dulu itu magang itu nggak dibayar. Nah kalau di sini dibayar, dan biasanya hasil internship itu uangnya bisa untuk membayar kuliah juga begitu ya. Jadi itu biasanya yang dilakukan di sini. Makanya, dan semakin banyak mahasiswa itu mendapatkan kesempatan internship, itu kemungkinan untuk cari kerja nanti juga lebih mudah, bahkan kadang-kadang di-hire oleh perusahaan yang meng-hire untuk internship. Dan yang terakhir adalah mahasiswa ini beda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kan minum-minum itu tidak tidak terekspos. Di sini ini saya sering membawa mahasiswa itu untuk trip ya, untuk lomba atau untuk mengunjungi tempat-tempat yang memang berkaitan dengan bidang ilmu yang saya ajarkan. Nah itu biasanya kalau mereka setelah jam 6 atau setelah dinner itu mereka tuh ada acara minum-minum. Nah yang lucu lagi, saya kan nggak tahu ya, waktu itu nggak tahu namanya apple juice. Saya pikir apple juice itu ya apple juice ya, jus apple gitu. Nggak taunya itu artinya sama dengan bir ya. Jadi culture-nya atau budaya di daerah saya itu kalau sudah dinner itu orang-orangnya itu, kalau di kita kan minum teh atau minum kopi ya, atau minum kopi susu ya kalau malam. Nah mereka itu minum bir, tapi mereka bilangnya nggak bir, mereka akan bilang apple juice begitu. Jadi selama saya di Amerika Serikat ini banyak hal yang saya pelajari dari mereka, dan mereka juga belajar dari saya. Jadi dua budaya yang saling belajar, dan saya kira ini adalah pengalaman yang sangat istimewa, dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman di Indonesia. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Terima kasih sudah mampir. Bye-bye.